Halo semuanya, selamat datang di tutorial kami tentang Operation Systems, VMware, and Kali Linux Tutorial. Hari ini kami akan membantu kalian langkah demi langkah untuk memulai virtualisasi dan juga menggunakan alat-alat untuk pengujian penetrasi. Baik kalian pemula maupun ingin menjaga pengetahuan ya, video ini cocok untuk kalian. Dalam video ini, kami akan membahas tentang tiga bagian utama. Kami dari grup 7, pertama, saya Malvin Spianungso, 26020 721155, akan memperkenalkan dan memulai video ini. Setelah itu, Dion Hasan Wijaya 26020 704446 akan membantu kalian menginstal VMware dan juga Kali Linux. Dan terakhir, Nathanael Vincent Harinoto 26020 705540 akan mendemonstrasikan beberapa alat dasar dan tips untuk menggunakan Kali Linux. Pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakangnya, tentang backgroundnya. Virtualisasi adalah salah satu teknologi kunci yang digunakan di dunia IT saat ini. Teknologi ini memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui mesin virtual. Salah satu virtualisasi yang populer adalah VMware ya. Sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat, menjalankan, dan juga mengelola mesin virtual dengan mudah. Di sisi lain, Kali Linux adalah distribusi dari operation system yang berbasis Linux yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan dan juga penetrasi. Dengan alat-alat seperti Nmap, Wireshark, dan juga Metasploit ya, yang udah diintegrasi, Kali Linux ini memiliki banyak pilihan lah untuk para profesional yang ingin juga melakukan berbagai aktivitas dalam keamanan siber. Nah, pada video ini, kami ingin menggabungkan VMware dan juga Kali Linux, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan pengujian yang aman dan juga tanpa resiko untuk merusak sistem utamanya. Lingkungan ini ideal ya untuk belajar keamanan siber, melakukan uji penetrasi, bahkan sampai menjalankan simulasi serangan. Nah, lalu kita akan masuk nih ke product knowledge. Pertama-tama saya akan membahas tentang VMware sendiri. VMware adalah alat pelengkap ya, perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi di satu perangkat keras tanpa harus menginstalnya langsung pada mesin fisik kita. Apa aja sih fitur-fitur utama dari VMware? Yang pertama adalah virtualisasi dari OS-nya sendiri. Jadi dia mendukung OS Windows, Linux, dan juga macOS. Lalu ada juga kemudian pengguna, di mana VMware memiliki antarmuka ya, yang ramah pengguna juga, jadi cocok untuk pemula sampai profesional. Lalu juga ada snapshot dan cloning, di mana VMware itu bisa bantu menyimpan dan juga memulihkan status pada mesin virtual ya dengan cepat. Yang terakhir juga ada namanya isolasi lingkungan, di mana mesin virtual ini tuh sepenuhnya terisolasi dari sistem utama kita. Jadinya memang ada keamanan ekstra. Lalu apa aja sih keunggulannya? Ada dua. Yang pertama itu mendukung berbagai kebutuhan, seperti pengembangan perangkat lunak ya, pengujian aplikasi juga, dan juga pengujian keamanan. Lalu juga gratis untuk penggunaan pribadi atau versi playernya. Tapi ada juga nih kekurangannya, yaitu seperti dia tuh butuh spesifikasi perangkat keras yang cukup tinggi. Sama dia juga memiliki versi Pro ya, yang berbayar jika membutuhkan fitur lanjutannya. Nah, lalu saya akan membahas tentang Kali Linux. Apa sih Kali Linux? Kali Linux ini adalah sebuah OS ya, atau merupakan distribusi dari Linux yang berbasis Debian, yang dirancang untuk pengujian penetrasi dan juga audit keamanan. Apa aja sih fitur-fitur Kali Linux? Ada seperti security testing tools, di mana ada lebih dari 600 ya alat-alat untuk menguji keamanan, seperti Nmap, Wireshark, dan lainnya. Lalu juga dia bersifat open source ya, jadi gratis dan tersedia untuk umum. Ada juga customizability, di mana dia tuh mendukung user ya, untuk mengkonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan terakhir ya, kita ada dukungan untuk documentation. Jadi documentation ini tuh lengkap dan juga ya aktif aktif lah dalam komunitasnya. Lalu ada keunggulan dan kekurangannya, di mana Kali Linux ini menjadi standar ya, industri untuk pengujian keamanan. Dapat dilakukan di mesin fisik, mesin virtual, bahkan langsung melalui USB ya, dan juga jaringan dan stabil. Tapi ada kekurangan juga, di mana ini tidak akan cocok ya untuk pemula yang nggak punya basicnya. Tapi selain itu pada ini tuh ada sangat fokus ya pada pengujian keamanan sehingga kurang optimal ya untuk penggunaan sehari-harinya. Kalau misalnya kita pengen jadiin dia kayak seperti Windows. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Sekarang kalian udah siap nih, udah mempunyai dasaran ya untuk membuat dan juga menginstal ya dari berbagai OS dan juga mesin virtual. Di bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hansen. Saya ingin menjelaskan cara instalasi dari VMware dan Kali Linux pada Windows. Pertama-tama, saya akan mengunjungi website dari VMware ofisialnya, kemudian memencet Products, kemudian di bagian bawah akan terdapat si Desktop Hypervisor. Nah, di sini nanti kita scroll ke bawah dan di sini ada Workstation for PC. Di sini, kemudian ini kita akan masuk ke dalam Broadcom. Sebelumnya harus melakukan register dan login terlebih dahulu. Dari sini saya sudah register dan sudah login. Kemudian untuk mendownloadnya, tinggal klik ke My Dashboard. Kemudian pada search ini kita akan mencari VMware Station Pro karena di sini free juga, jadi kita akan memanfaatkan yang Pro. Nah, kemudian di sini pencet title dan bagian bawah akan ada di bagian reference ada downloads and documentation. Klik yang support Broadcom ini, yang link pertama. Kemudian VMware Workstation Pro 17 for Windows. Kita pilih versi paling terbaru. Dan di sini tinggal pencet. Nah, sebelumnya saya sudah coba untuk tes ini. Sebelumnya, jika baru pertama kali di sini akan ada tombol centang, harus dicentang dulu, baru bisa kita download. Dan sebelum download juga harus mengisi beberapa data terlebih dahulu, seperti alamat dan lain-lain. Tapi di sini saya sudah mengisi, jadi tinggal download. Dan sudah berhasil. Ini seperti biasa, seperti instalasi aplikasi seperti umumnya. Eh, di sini nunggu, kemudian klik next, kemudian accept, kemudian next. Eh, untuk ini langsung next saja. Ini untuk simpan di mana, kemudian next lagi. Kemudian di sini bisa next saja dan next lagi. Dan tinggal klik install. Sekarang saya akan menjelaskan untuk melakukan instalasi Kali Linux pada VMware. Pertama, kita download Kali Linux-nya melalui website official dari Kali Linux. Seperti ini tampilannya, kemudian klik download. Kemudian melakukan installer image, klik ini, kemudian klik ini untuk melakukan instalasi. Dan di sini sudah terdownload Kali Linux ISO file-nya. Setelah instalasi dari Kali Linux sudah selesai, selanjutnya kita akan memasukkan Kali Linux-nya pada VMware dengan cara klik Create a New Virtual Machine. Kemudian akan muncul window, kemudian pilih ini, installer this image file, dan browse ke ISO file yang tadi sudah di-download. Ini, kemudian klik next, kemudian pilih order, dan pilih order 64 bit di sini, kemudian next. Kemudian ini bisa kita ganti jadi Kali Linux misalnya namanya. Kemudian next, ini bisa lokasi penyimpanan. Kemudian untuk di size-nya minimal ya setidaknya ada 20 GB untuk menghindari adanya error ketika instalasi. Kemudian ini pilih split virtual disk into multiple files. Untuk ini kita customize hardware dulu. Seperti ini RAM-nya kita jadiin 2. Proses ini sesuai preferensi masing-masing, tapi saya menggunakan 2 GB. Kemudian ini core-nya bisa 4 sesuai keinginan juga, tapi saya pasang di 4. Kemudian sudah, pencet close dan finish.
Kemudian akan muncul di sini, kita klik oke, di sini kita pilih graphical install, kita pilih bahasa, kemudian location, mungkin kita bisa order Asia, dan di sini ada Indonesia sesuai masing-masing. Kemudian waktunya, lokasinya kita pakai United States. Untuk keyboard kita pakai America English. Oke, ini kita scanning, kita tunggu. Ini kita untuk hostname, nama saya pakai default saja, namanya saya akan ganti dengan Kali semua. Username juga Kali, password juga Kali. Untuk ini kita continue. Ini kita pilih guide use entire days, kemudian continue, kemudian continue lagi. Kemudian pilih finish partitioning and write change to this, continue, ini klik yes, dan kita tunggu. Ketika sudah selesai akan muncul seperti ini. Untuk ini kita klik continue saja dan tunggu lagi. Ketika sudah selesai akan muncul seperti ini, kemudian klik yes, continue, kemudian klik yang bawah, bagian bawah, continue. Ini sudah selesai dari instalasi Kali Linux-nya, kemudian klik continue untuk restart dari Kali Linux-nya. Untuk ini kita masukkan kredensial yang sudah kita daftarkan pada awal instalasi tadi. Untuk ini saya menggunakan Kali dan passwordnya juga Kali. Sudah berhasil, Kali Linux sudah terinstall di. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai basic usage dari Kali Linux. Yang pertama kita buka dulu VMware, lalu play virtual machine dari Kali Linux-nya. Kalau udah masuk, kita bisa login pakai defaultnya itu Kali dan passwordnya juga Kali. Nah, saya sekarang akan menjelaskan apa sih yang biasa dipakai di Kali Linux. Nah, pertama ini ada toolbar ini. Toolbar itu dibagi berdasarkan jenis-jenisnya. Misalnya ada information gathering, tools-toolsnya ada sebagai berikut. Terus ada vulnerability analysis, tools-toolsnya begini. Nah, kedua itu ada file system. Ini buat ngelihat isi directory dan file kita. Lalu yang paling sering dipakai itu adalah terminalnya. Nah, jadi beberapa comments basic dari terminal Linux ini. Yang pertama ada pwd yang digunakan untuk melihat directory kita sekarang di mana. Contohnya itu ada home Kali. Nah, lalu ada ls. Ls digunakan untuk ngelist directory apa saja atau file apa saja yang ada pada directory sekarang. Lalu ada juga cd, yaitu change directory. Gunanya ini untuk memindahkan kita ke directory lain. Contohnya saya ingin ke desktop, saya tulis saja cd desktop. Lalu saya ketik pwd, sekarang ada di home Kali desktop. Ya, selain itu dalam Kali Linux jika kita ingin menginstal, mengupdate atau meremove aplikasi atau open source software yang ada di Kali Linux, kita dapat menggunakan sudo apt install lalu nama aplikasinya. Jika kita ingin update seluruh aplikasi atau software pada Kali Linux, kita bisa pakai sudo apt update. Nah, dia bakal nge-update semuanya, tapi memakan waktu yang lama. Atau jika kita ingin menghapus sebuah aplikasi, kita bisa menggunakan sudo apt remove lalu nama aplikasinya. Nah, selain itu pada Kali Linux kita juga dapat membuat file dengan menggunakan nano, misalnya nano test.txt. Nah, di dalam ini kita bisa menambahkan atau menghapus teks pada file txt berikut. Misalnya kita tulis test, lalu kita klik Ctrl O untuk save, enter, lalu Ctrl X untuk exit. Nah, kita juga ada cat yang berguna untuk membuka isi file tersebut. Misalnya cat test.txt. Kita bisa melihat isi dari test.txt. Nah, jika kita ingin menghapus file tersebut, kita dapat menggunakan
komen rm test.txt. Nah, lalu kalau kita ls, harusnya sudah tidak ada test.txt-nya. Nah, selain itu ada komen seperti ping buat ngecek konektivitas antara kita dan port tersebut. Misalnya kita ping google.com. Nah, kita bisa lihat paket-paket yang udah kita kirim dan dikirim balik dan ngelihat speednya 1 ms, 2 ms, 7 ms. Selain itu ada juga tool nmap yang digunakan untuk memindai port terbuka pada suatu server. Contohnya kita menggunakan nmap pada google.com. Nah, kita bisa lihat ada port 53, port 80, dan port 443 yang open. Nah, jika kalian ingin menggunakan tool-tool lain, kalian bisa melihat manual yang sudah diberikan dari Kali Linux dengan menggunakan dash help. Misalnya kita ingin tahu ada komen apa aja dalam nmap, kita nmap dash help. Nah, ini dikasih tahu cara penggunaan dari nmap tersebut dan contoh-contohnya. Jika sudah selesai menggunakan Kali Linux, kita harus tahu cara matiin mesin ini yang benar agar tidak terjadi data corruption atau kehilangan data. Kita harus ngeklik shutdown dan selesai. Ya, sebagai pemula saya sarankan kalian mencoba perintah-perintah dasar yang saya tadi sudah sebutkan, lalu coba juga mengeksplorasi tools-tools yang ada pada Kali Linux. Lalu jangan lupa dalam penggunaan Kali Linux kita harus menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video kami.